Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan melaporkan kegiatan tahunan yang mencakup 3 kategori utama, yakni preemptif, preventif, dan penegakan hukum atau GAKHUM. Sepanjang 2024, jumlah penyelesaian kasus meningkat dari 7.676 kasus pada 2024. Polda DIY memaparkan pencapaian, tantangan, serta harapan untuk masa depan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pada jumpa pers akhir tahun 2024 di Grand Rohan Hotel Yogyakarta. Acara tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam paparannya, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyebut kegiatan tahunan yang dilakukan mencakup 3 kategori utama, yakni preemptif, preventif, dan penegakan hukum atau GAKHUM. Sepanjang 2024, sejumlah penyelesaian kasus meningkat dari 7.676 kasus pada 2023 menjadi 8.409 kasus pada 2024. Kapolda juga menekankan upaya internal Polda DIY untuk mendisiplinkan anggota melalui sistem penghargaan dan hukuman. Selain itu, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk masyarakat, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan media atas kerjasama dalam menjaga keamanan sepanjang 2024. Hal ini termasuk keberhasilan pengamanan Natal dan Tahun Baru melalui Operasi Lilin Progo 2024. Pemirsa, sebanyak 104 personel Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah telah kembali ke Palu setelah menuntaskan tugas dalam Operasi Damai Kartens 2024 di Papua lalu. Kepulangan mereka disambut dengan upacara yang dipimpin Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, di Mako Satbrimob Polda Sulteng Jumat 3 Januari 2025. Dalam amanatnya, Kapolda Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi personel Brimob selama menjalankan tugas negara di wilayah yang penuh tantangan. Berani, disiplin, tangguh, berdedikasi, dan profesional adalah kata-kata yang menggambarkan pengabdian personil Satuan Brimob Polda Sulteng pada Operasi Damai Kartens 2024 di bumi Cendrawasih. Epos pengabdian ini dimulai dari kegigihan bayangkara-bayangkara terbaik Brimob Sulteng, mulai dari Lanpraops hingga dilepas oleh Kapolda Sulteng, Kamis 23 September 2023. Hasilnya adalah pelaksanaan operasi yang profesional, humanis, berkomitmen, dan berintegritas. Purna tugas Operasi Damai Kartens 2024 ini kembali menginjakkan kaki di bumi Tadulako 31 Desember 2024. Tepat 1 tahun purna pengabdian bagi keutuhan nusa dan bangsa, dan disambut dengan sukacita, kebanggaan, serta penghormatan. Bendera merah putih yang dikembalikan kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH, bukanlah sebuah akhir bagi tugas mulia, melainkan sebuah komitmen dan penegasan bahwa untuk kemanusiaan, Nusantara, dan bangsa tercinta, jiwa raga kami. Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya nama pimpinan Polri dan selaku Kapolda serta atas nama seluruh keluarga besar Polda Sulteng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan penuh kesuksesan dalam Operasi Kardamai Kartens 2024 di bumi Papua. Selamat datang bayangkara-bayangkara terbaik Brimob Sulteng. Brimob untuk nusa dan bangsa. Pemirsa, semangat perjuangan pasukan Brimob dalam melawan penjajah Belanda pada pertempuran di Palagan Jomerto
menjadi salah satu bukti nyata pengorbanan demi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan napak tilas ini diikuti oleh 198 taruna Akpol dan 75 pendamping. Rangkaian kegiatan dimulai dari Pasir Putih Situbondo menuju ruang terbuka hijau Arjasa dan dilanjutkan dengan perjalanan napak tilas menuju Monumen Palagan Jomerto, Dusun Kerajaan, Kelurahan Jomerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Adapun rute yang dilalui meliputi titik start di RTH Arjasa hingga tiba di Monumen Palagan Jomerto. Lokasi ini merupakan saksi bisu pertempuran heroik antara pasukan Mobrik pimpinan Brigjen M. Soekarno bersama masyarakat melawan penjajah Belanda. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gumunagi yang memimpin langsung penyambutan napak tilas tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap semangat taruna Akpol dalam mengenang perjuangan para pahlawan. Taruna sekalian, perjalanan kurang lebih dari titik start ini menuju ke Palagan Jomerto hanya 10 kilo. Dan kalian juga sudah kita kurangi dengan beban-beban yang tentunya untuk lebih memudahkan dan lebih mempercepat gerakan kalian. Oleh sebab itu, dengan adanya kemudahan ini, saya minta sekali lagi ketertiban dan keseriusan dalam melaksanakan kegiatan napak tilas rute Brimob para pendahulu menuju ke Palagan Jomerto. Sekali lagi tidak terlalu jauh, ya hanya 10 km, dan saya kira kalian mampu karena senior-seniormu lebih dari ini semuanya mampu. Ya, kalian harus bisa lebih baik, lebih kompak, dan semuanya finish sampai di Palagan Jomerto lengkap tanpa ada trouble, masalah sepanjang perjalanan. Napak tilas ini menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan pengorbanan besar. Para peserta juga diajak untuk lebih memahami pentingnya persatuan dan semangat juang dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Monumen Palagan Jomerto kini menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan mereka yang telah gugur demi kedaulatan bangsa. Dari Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, demi mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Presiden Prabowo, Babin Kaptipmas Polres Palopo melakukan edukasi membuat pupuk kompos kepada masyarakat. Penggunaan pupuk ini untuk mengurangi penggunaan pestisida dengan bahan kimia. Dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan dengan hasil panen yang sehat serta bebas pestisida, Babin Kaptipmas Polres Palopo bekerja sama dengan UP3 UPT Wilayah 1 Luwu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan proses pembuatan pupuk kompos dengan bahan utama trichoderma, tumbuhan, serta kotoran hewan. Dalam giat tersebut terlihat berbagai langkah yang dilakukan, mulai dari mencacar rumput hijau bersama batang pisang, kemudian meratakan sekam yang dicampur bersama kotoran kambing. Setelah itu, trichoderma dicampurkan ke dalam air sambil diaduk, kemudian ditambahkan gula pasir untuk menghidupkan bakteri baiknya. Proses selanjutnya dengan mencampurkan kotoran ayam yang kemudian diberi kapur terlebih dahulu sebelum disiram dengan air trichoderma. Pembuatan pupuk kompos tidak sampai di situ saja. Lantaran tumbuhan yang tadi dicacah juga ikut dicampurkan. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan dari ketahanan pangan kerjasama dengan Polres dan kami dari IPT KOPT Wilayah 1 Luwu melakukan bimbingan teknis untuk pembuatan tricho kompos. Jadi bahan yang digunakan itu adalah tricho itu merupakan bahan sebagai pengendali penyakit, juga berfungsi sebagai dekomposer. Nah, jadi pembuatan kompos ini menggunakan bahan-bahan seperti hijauan, kotoran hewan, kemudian sekam bakar dan sekam yang
sekam yang tidak ternakar. Jadi itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, jadi proses fermentasi ini dilakukan sebelumnya itu kita mencampur bahan-bahan tersebut, menyusun tumpukan-tumpukan, kemudian difermentasi. Fermentasi itu dibutuhkan itu sekitar satu bulan lebih. Jadi kompos yang jadi itu adalah nanti dia berwarna hitam dan sudah tidak panas lagi. Jadi kalau dia sudah jadi itu dia sudah tidak ada bau kotoran hewan lagi, kemudian dia sudah berubah warna menjadi coklat, itu sudah siap digunakan. Proses pembuatan pupuk pandan terus diulang hingga mencapai tinggi kurang lebih 1 meter dan terus dilakukan pengecekan setiap harinya agar panasnya tidak menguap. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri. Saya Bribda Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.